Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyad Holi Surur. Asal saya dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan analisis strategi pada perusahaan plastik dengan Porter 5 Force. Yang pertama saya akan menjelaskan subjek penelitian, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga teknik pengumpulan data, yang keempat metode penelitian, dan yang terakhir hasil penelitian. Pertama, subjek penelitian. Di sini penulis subjek penelitiannya adalah perusahaan plastik Surabaya. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama mengetahui strategi apa saja yang dapat dikembangkan PT Srikandi Plastik saat ini. Yang kedua, iklim persaingan perusahaan produsen plastik di Indonesia dengan menggunakan analisis Porter 5 Force. Yang ketiga, strategi alternatif yang dapat dikembangkan PT Srikandi Plastik. Teknik pengumpulan data. Di sini menggunakan dua. Yang pertama adalah observasi, peninjauan secara cermat, dan yang kedua adalah wawancara. Di sini penulis mewawancarai manajer PT Srikandi Plastik, satu ahli dalam industri biji plastik, dan dua konsumen menggunakan FGD. Uji keabsahan data menggunakan uji triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan oleh PT Srikandi Plastik. Metode penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Penulis pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mengetahui dan mendapatkan kedalaman informasi berkaitan dengan topik. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah persaingan antar perusahaan sejenis. Di sini indikatornya adalah jumlah persaing. Analisisnya adalah jumlah pesaing yang berada di wilayah Surabaya dan Sidoarjo sekitar 40-50 perusahaan. Namun jumlah pesaing yang potensial adalah pesaing di wilayah Sidoarjo sebanyak 15 perusahaan. Di sini kesimpulannya adalah persaingan tinggi. Yang kedua, peningkatan jumlah pesaing. Analisisnya adalah peningkatan pesaing setiap tahunnya sekitar 1-2 perusahaan. Kesimpulannya, persaingan tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan industri sejenis tiap tahunnya. Analisisnya, pertumbuhan industri terus meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, di mana permintaan pasar meningkat 10-15% dan pertumbuhan industri ikut meningkat hingga 20%. Kesimpulannya, persaingan tinggi. Yang keempat, dampak pertumbuhan industri pada inflasi. Pertumbuhan industri terdampak pada inflasi karena inflasi berdampak pada daya beli, sehingga penjualan semula 15 ton menjadi 11 ton. Kesimpulannya, persaingan sedang. Yang kelima, diferensiasi produk dengan pesaing. Analisisnya, industri plastik pada umumnya memiliki diferensiasi produk mencapai 3 produk. Kesimpulannya, persaingan tinggi. Yang keenam, diferensiasi bahan baku. Analisis, mayoritas perusahaan menggunakan bahan baku yang sama. Kesimpulan, persaingan rendah. Yang ketujuh, biaya produksi. Analisisnya, kenaikan biaya bahan baku 0-3% rendah, 3-5% sedang, 5-10% tinggi, dan di atas 10% tinggi. Biaya produksi perusahaan tidak tetap, di mana kenaikan berkisar 3-5%, yang dapat disimpulkan bahwa persaingan sedang. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Yang pertama, indikatornya kebutuhan modal. Analisis, kebutuhan modal untuk membuka bisnis biji plastik cukup mahal. Modal untuk mesin rata-rata minimal 50 juta dengan modal lahan, di mana keseluruhan membutuhkan modal rata-rata mencapai 300 juta. Kesimpulan, ancaman rendah. Yang kedua, cara mencukupi kebutuhan modal. Analisisnya, mencukupi kebutuhan modal melalui pemegang saham dan
dan pendanaan dari luar 0-10% dari modal yang disetor dikatakan rendah, 10-15% sedang, 15-20% tinggi. Kesimpulan ancaman rendah. Yang ketiga, tinggi loyalitas pelanggan. Analisis. Tingkat loyalitas fleksibel tergantung pada kecocokan konsumen dengan perusahaan. Perusahaan plastik memiliki pelanggan tetap di atas 75%. Kesimpulannya ancaman rendah. Indikator yang keempat, terbentuknya loyalitas pelanggan. Analisis. Loyalitas pelanggan tidak terbentuk sendirinya, melainkan karena pelayanan dan kinerja yang baik dari perusahaan. Sejauh ini, perusahaan telah berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dapat memuaskan pelanggan. Kesimpulan ancaman rendah. Yang kelima, akses ke keseluruhan distribusi. Akses ke saluran distribusi menggunakan armada pengiriman. Perusahaan memiliki 5 armada pengiriman dibandingkan rata-rata kompetitor yang hanya memiliki 3 armada, namun juga dapat menggunakan armada pelanggan. Kesimpulannya ancaman sedang. Berarti rata-rata kesimpulannya adalah ancamannya rendah untuk ancaman pendatang baru. Yang ketiga, ancaman produk substitusi. Indikatornya tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti. Analisis. Tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti tidak terlalu tinggi, di mana masyarakat hanya membutuhkan produk pengganti sebesar 5-10%. Kesimpulan ancaman rendah. Indikator kedua, kemudahan mendapatkan produk pengganti. Analisis. Mudah dalam mendapatkan produk pengganti sekitar 30%. Kesimpulan ancaman sedang. Selanjutnya dari hasil penelitian dan pembahasan adalah kekuatan tawar-menawar pembeli. Indikator pertama, tingkat dominasi pembeli. Analisis. Pembeli didominasi oleh produsen alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Kesimpulan kekuatan tawar-menawar pembeli tinggi. 2. Dominasi pembeli tiap tahun. Analisis. Dominasi pembeli tidak konstan, tergantung jumlah permintaan. Kesimpulan kekuatan tawar-menawar pembeli rendah. Yang ketiga, dampak biaya peralihan produk. Analisisnya, besarnya dampak biaya peralihan produk tergantung dari nilai yang ada pada peralihan tersebut. Biaya peralihan lebih kurang dari 5 juta sama dengan rendah, 5-10 juta dikatakan sedang, dan 10-20 juta dikatakan tinggi. Kesimpulannya kekuatan tawar-menawar pembeli sedang. Indikator yang keempat adalah dana cadangan untuk peralihan produk. Analisis. Dana cadangan kurang dari 5 juta dikatakan rendah, 5-10 juta sedang, 10-20 juta tinggi. Perusahaan memiliki dana cadangan cukup besar untuk biaya peralihan produk. Kesimpulan kekuatan tawar-menawar pembeli sedang. Indikator yang kelima dan yang terakhir adalah tingkat kejelasan informasi produk. Analisis. Adanya sales yang menginformasikan produk kepada pelanggan. Kesimpulan kekuatan tawar-menawar pembeli tinggi. Dan hasil penelitian dan pembahasan yang terakhir adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Di sini ada 5 indikator. Indikator yang pertama adalah tingkat dominasi pemasok. Analisis. Pemasok tidak didominasi oleh hanya satu pemasok. Kesimpulan kekuatan penawaran pemasok rendah. Indikator yang kedua, alternatif pemasok. Analisis. Perusahaan memiliki satu pemasok hingga 2-4 pemasok sedang, lebih dari 4 pemasok tinggi. Perusahaan plastik memiliki 4-7 pemasok. Kesimpulan kekuatan penawaran pemasok rendah. 3. Tingkat kualitas produk pemasok. Kualitas produk pemasok baik karena perusahaan memiliki standar yang harus dipenuhi oleh pemasok. Kesimpulan kekuatan penawar pemasok rendah. Indikator keempat, kualitas dari produk pemasok selalu konstan. Analisis. Kualitas produk pemasok tidak selalu konstan karena ketika mengikuti harga beli dengan kualitasnya. Kesimpulan kekuatan penawar pemasok rendah. 5. Tingkat persaingan pasar pemasok. Analisis. Pemasok bersaing harga dengan menaikkan harga pada saat limbah sedikit. Kesimpulan kekuatan penawaran pemasok sedang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis Porter Favors di atas, didapat hasil bahwa
perusahaan iklim persaingan industri plastik di Indonesia cenderung tinggi. Hal ini diketahui dari jumlah pesaing yang ada di wilayah Sidoarjo dan Surabaya saat ini mencapai 40 hingga 50 perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, yaitu industri plastik. Sedangkan di wilayah Sidoarjo sendiri terdapat 15 perusahaan yang merupakan kompetitor dari perusahaan plastik. Tidak hanya itu, peningkatan jumlah indikator plastik ini juga dibuktikan dari peningkatan pesaing yang memproduksi sejenis sekitar 1-2 perusahaan setiap tahunnya. Dalam mengatasi persaingan yang semakin ketat di antara pesaing, strategi yang dapat dilakukan perusahaan plastik adalah dengan memperluas permintaan atau memperkuat tingkat diferensiasi produk dengan meningkatkan kualitas produk dan menjaga kualitas produk. Kemudian perusahaan plastik juga dapat melakukan pemasaran yang baik dan menerima saran dari customer tanpa mengubah standar kualitas yang ada. Kekuatan dalam jurnal ini dijelaskan kemungkinan ancaman yang mengancam perusahaan serta memberikan solusi masalah yang dapat diterapkan perusahaan untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Dilengkapi dengan gambar sehingga mempermudah pembaca dalam memahami isi jurnal. Kelemahan: terdapat istilah-istilah yang kurang dapat dimengerti dan tidak terdapat penjelasan sehingga pembaca harus tahu terlebih dahulu untuk mengetahui maksud yang dijelaskan oleh penulis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.